Terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami berkumpul di tempat ini beribadah ya Tuhan, untuk memohon tuntunan dari Tuhan. Karena kami tidak mau melangkah di tahun yang baru ini tanpa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Bahkan Tuhan, pada hari ini sampaikanlah apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami tanpa Engkau memberitahukannya kepada hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan, untuk menyampaikan pesan yang khusus datang daripada Tuhan sebagai pegangan bagi kami untuk melangkah di tahun yang baru. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, karena sia-sialah ibadah kami tanpa kehadiran-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap bersama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kita boleh sampai di tahun yang baru ini. Bukankah itu hanya karena kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Semuanya bersuka-cita katakan, ku mau tetap bersyukur. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Semua dengan iman katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Kami terima rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari semuanya katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan bagi kita semuanya. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku
selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, untuk selama-lamanya, untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sekali lagi bersama-sama. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, setia Yesus baik. Haleluya. Bersama-sama. Dia Tuhan yang baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita pagi ini berkata, tiada yang kuinginkan lebih daripada Engkau Tuhan. Hanya di hadirat Tuhan, damai sejahtera akan kami alami. Terima kasih Tuhan. I know what it's like to be in the presence of the Lord and not know what time it is, because time stood still. Bodies were healed, Jesus, and families restored, because we stayed here in the presence of the Lord. No one had to say a word, couldn't even make a sound, but I give up everything for this treasure I found. I never wanted to earn, so I say stay. I don't want you to go, 'cause my heart is burning in your presence, Lord. Please stay. I don't want you to go, 'cause my heart is burning in your presence, Lord. I want more. I want more.
My heart is burning. My heart is burning. My heart is burning. My heart is burning by your Spirit. My heart is burning. Holy Spirit. My heart is burning. My heart is burning. My heart is burning. Come on, Holy Spirit, fill our hearts. My heart is burning. My heart is burning. My heart is burning. Come on, Holy Spirit, burning our hearts. My heart is burning. Say it once again. My heart is burning. My heart is burning. Oh, I want more. I want more. I want more. Jesus, I want more. Mari kita bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh katakan, I want more. I want more. I want more. Jesus, I want more. 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 Jesus, I want more. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Allah. Betapa mulia setiap ketetapan-ketetapan ya Allah. Oh rabatas syakara bara 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 bara. Oh ya rabatas syakara la mala 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 mala. Oh ya rabatakaya rabasya. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, ya Aba. Kami boleh ada di tahun yang baru, tahun yang Kau telah hiasi dengan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang, kasih dan setia-Mu. Oh ria mata kaya rala bala 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 bala. Dengan apa kan kami balas seluruh kebaikan kasih sayang-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Oh rabata syakara rabala bala bara bara bara. Kami datang mempersembahkan hidup, bahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mau menobatkan firman-Mu, yakni Engkau sendiri ya Tuhan, sebagai kepala atas tahun yang baru 2024 yang ada di hadapan. Kami mohonkan rahmat-Mu, kami mohonkan kasih dan setia-Mu terus ada menyertai kami ya Tuhan, yakni firman-Mu itu kekuatan kami. Janji-janji-Mu sangat indah, lebih indah daripada emas, bahkan lebih indah daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu. Demikianlah firman-Mu yang menyertai kami sepanjang tahun 2024 bersama dengan umat-Mu, bersama dengan hamba-hamba-Mu.
mata hidup kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah bangsa dan negeri kami Indonesia, kami mohonkan mata Tuhan terus mengawasi negeri kami sepanjang awal tahun sampai pada akhir tahun nantinya. Kiranya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih dan sayang setia-Mu dicurahkan atas setiap kami yang dihujat-Mu, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh menikmati gandum, anggur dan minyak. Dan untuk kemuliaan hormat nama-Mu ya Tuhan, dan kiranya setiap kami boleh meninggikan Engkau sepanjang tahun ini, memuliakan Engkau Allah di atas segala-galanya. Oh rabatas sakarala rabatas kaya rabatas ada. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, kota kami penuh kemuliaan-Mu, keluarga kami penuh kemuliaan-Mu, gereja-Mu penuh kemuliaan-Mu, rumah persembahan, rumah Bapa kami penuh dengan kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Aba ya Bapa, dengarlah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Silakan duduk saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000
kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu. Oh yara lama sana, yara lama sandi. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Oh yara lama thank you and we thank you, Lord. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah menghantar kami untuk melewati tahun 2023. Dan saat ini kami berada di tahun yang baru, di tahun 2024. Di hari yang pertama kami berjalan di tahun ini, maka kami menobatkan Tuhan untuk menjadi kepala daripada tahun ini. Karena Engkau adalah yang awal dan Engkau adalah yang akhir. Maka kami berdoa ya Tuhan, kiranya wajah-Mu tertuju atas kami. Sinar daripada wajah-Mu yang menerangi perjalanan kami di sepanjang daripada tahun 2024. Firman-Mu yang akan menjadi terang dan pelita bagi kaki dan jalan kami. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, celikkan mata kami untuk boleh melihat kemuliaan-Mu, telinga kami untuk boleh mendengar suara-Mu, hati dan pikiran kami untuk boleh mentaati segala sesuatu yang Kau percayakan untuk kami ya Tuhan. Oh rabatakara lamatur. Mari saudara, kita buka kedua tangan kita. Mari berdoa, berdoa untuk seisi rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk mertua kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu dan mantu. Oh rabatakara lamatur yara laba yara laba siki laba yara laba yara laba laba. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Oh ya la batakara la matur ya la wala. Engkau akan mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Kau menjadikan kami kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Oh ya la batakara la matur ya la wala. Nama ya la masadu sikina ya la. Mari berdoa. Oh ya la wala. Bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga. Tuhan izinkan kami menikmati kelimpahan, keindahan dan kekayaan surga. Nama ya ralabo, nama takara masando. Mari angkat lebih lagi. We bless you and we praise you. Bagimu
sembah kami, bagimu pujian kami. Oh ya la bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabadakala basiki, ya la bala 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 bala. Hadiratmu, hadiratmu ya Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Oh ya la bala 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 bala. Jangan dipadamkan, saudara. Terus berdoa. Oh, ya Allah, Tuhan berikan kepada kami jubah pujian dan hati yang menyembah. Rabatakaralamatu, ya Allah, Tuhan, Kau memperlengkapi gerejamu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ya Tuhan. Urapi kami. Penuhi kami. Yes. Jesus, Jesus. Tuhan, Kau menjamah kami, Kau menyembuhkan kami yang sakit. Kau menghiburkan kami yang susah. Jesus, Jesus. Kau melepaskan kami yang terikat. Kau menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Kemurahan dan kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Tongkat dan gadamu yang menghibur kami. Kau memenuhi kami dengan diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jesus, Jesus. We bless You. Saudara, mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu.
kota Medan. Tepuk tangan yang meriah. We bless you and we bless the Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Dengan apa kami dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini. Bukankah hanya oleh karena Tuhan yang berkenan berjalan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tema daripada gereja kita untuk bulan Januari tahun 2024 adalah Noble by the Word of God. Saudara, secara khusus maka dari sejak hari Sabtu kemarin dan hari Minggu serta hari ini khotbah saya adalah khotbah seri. Karena saya akan banyak berbicara tentang restorasi daripada Pondok Daud atau restoration of the Tabernacle of David. Saudara, di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang memiliki kerinduan untuk memulihkan Pondok Daud yang telah roboh. Dan setiap kali kalau kita berbicara tentang Pondok Daud, maka kita tidak bisa lepas dari seorang raja yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun Pondok Daud yang pertama. Yakni Raja Daud yang merupakan salah satu anak yang terlupakan di dalam rumahnya sendiri. Seorang yang tidak masuk hitungan dan seorang saudara yang dianggap remeh. Yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tetapi anak muda yang sederhana ini, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun dia bukan berasal daripada suku Lewi, tetapi keinginannya untuk mempelajari firman Tuhan sangat besar. Saudara, kita bisa melihat dari track record yang dialami oleh Daud, pengalaman-pengalaman Daud. Pada waktu dia datang ke medan pertempuran untuk menjenguk abang-abangnya yang sedang berperang dengan orang-orang Filistin. Dan dia mendengar ada seorang yang tinggi besar yang bernama Goliat menantang pasukan daripada Allah yang hidup. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang berani menghadapi Goliat. Juga demikian halnya dengan Saul. Padahal dikatakan bahwa Saul adalah seorang yang tingginya 1 kepala di atas rata-rata orang Israel. Kemampuan berperangnya sudah tidak diragukan. Tapi waktu dia melihat keadaan daripada Goliat, maka hilanglah keberanian, hilanglah kepercayaan diri daripada Saul. Tapi pada waktu Daud mendengar, maka kemudian dia bertanya, siapakah anjing gila yang sedang menggonggong itu?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mata Daud, di mata orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak melihat besarnya daripada penampilan Daud, tetapi matanya tertuju kepada Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Ada satu quotes yang sangat bagus yang berkata, "Don't look to the bigness of your problems, but look to the bigness of your God and His ability." Jangan lihat kepada masalah yang kita hadapi, tapi lihatlah kepada Tuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan. Goliat mendatangi Daud dengan lembing, dengan pedang. Tapi Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Allah." Pada waktu Goliat melihat Daud hanya membawa tongkat gembala dan ketepel, maka Goliat menjadi marah dan Goliat berkata, "Anjingkah aku yang perlu diusir hanya dengan tongkat?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda melihat dengan peralatan yang sangat sederhana, maka Daud memenangkan peperangan. Dan sejak itu, Daud tidak pernah kalah dalam peperangan. Saudara, banyak orang yang menjadi bingung melihat kehidupan daripada Daud, seorang yang tidak diperhitungkan dari sejak dia lahir sampai dia bertemu dengan Goliat. Di akhir daripada kehidupannya, maka Daud mencatat pengakuan pribadi dia. Dia mencatat rahasia-rahasia keberhasilannya. Dia berkata, "Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab perintahmu itu tetap ada selama-lamanya." Mazmur 119 ayat 98. Ayat 99, "Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Ayat 100, "Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Daud memenangkan setiap pergumulan, kesulitan, dan masalah dalam hidupnya bukan oleh karena dia hebat, bukan oleh karena dia mampu, tetapi Daud membuat satu kesaksian karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bisa katakan amin? Oleh sebab itu, maka Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, "Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang dilakukan oleh orang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah gagal, dia akan berhasil, dan dia akan beruntung. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh? Di dalam Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, tujuan daripada Tuhan memulihkan pondok Daud yang telah roboh, supaya Israel menguasai Edom dan bangsa-bangsa lain. Garis bawahi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang dilakukan oleh Edom? Dan apakah yang merupakan dosa daripada Edom? Mari kita lihat. Amos pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Saudara, ternyata Edom ini adalah keturunan daripada saudara. Mereka sebenarnya adalah saudara kembar dari bapak leluhur Israel yang bernama Yakob. Anda ingat pada waktu Yakob dan Esau lahir, maka Yakob menarik tumit daripada Esau. Dan kita tahu ceritanya bahwa pada waktu mereka dewasa, Yakob menipu hak kesulungan daripada Esau. Nah, saudara, mengapa orang tuanya tidak suka dengan Esau? Alkitab mencatat karena Esau tidak tertib dalam pernikahannya. Dia mengambil istri dari orang-orang Kanaan, dia mengambil istri dari keturunan Ismail. Dan kalau Anda pelajari, maka Edom atau Esau memiliki banyak istri dan banyak anak. Dari keturunan Edom maka lahirlah 8 raja yang memerintah atas Timur Tengah. Pada suatu hari maka Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, Israel melewati tanah yang dimiliki oleh Edom. Tetapi Alkitab mencatat Edom keluar dengan 8 rajanya. Dan Edom melarang orang Israel untuk melewati negerinya, sehingga orang Israel harus mengitari padang gurun. Mengapa Edom melakukan itu? Maka dicatat dalam Amos pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Edom tidak bisa melupakan luka sejarah. Saya percaya istri-istri daripada Edom menceritakan kepada anak-anak bahwa Yakob pernah mengambil hak kesulungan yang seharusnya dimiliki oleh bapak mereka. Yang seharusnya itu menjadi milik mereka. Pada waktu mereka melihat keberhasilan daripada Yakob, maka sakit hati dan cemburu membakar mereka, sehingga mereka hidup dengan dendam dari keturunan kepada keturunan kepada keturunan. Saudara, dicatat mereka mengejar saudaranya dengan pedang. Mereka mengekang belas kasihan. Artinya mereka tidak berbelas kasihan kepada saudaranya sendiri. Yaitu anak-anak yang berasal dari saudara kandung bapaknya. Dan mereka memendam amarah untuk selama-lamanya. Dan mereka menyimpan gemasnya untuk seterusnya.
dari keturunan kepada keturunan, maka diajarkan, kamu tidak boleh bersahabat dengan orang-orang Israel, kamu tidak boleh bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Dan dosa ini masih ada sampai sekarang. Nah, saudara, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Esau, dia menciderai satu perjanjian yang bernama perjanjian persaudaraan atau yang disebut brotherly love. Sehingga di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-8, anak-anak Edom, Anda lihat ini, dilarang oleh Tuhan masuk beribadah. Anda bisa bayangkan, anak-anak Abraham, cucu Abraham, bapak daripada segala orang beriman yang mewarisi janji-janji Allah, tiba-tiba ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, sampai keturunan yang kedua, kamu tidak boleh masuk. Nanti keturunan ketiga, kamu boleh masuk. Alkitab yang mencatat. Tetapi, saudara lihat, saya mengangkat satu ayat dari Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Tuhan berkata kepada Israel, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memberi pesan kepada Israel melalui Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-23. Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Orang Edom melakukan sesuatu yang sangat menyakiti mereka. Ada berapa banyak orang-orang Israel yang dibunuh oleh orang Edom. Amos pasal yang pertama mencatat itu. Tapi Tuhan pesan, kamu jangan menganggap keji, karena Edom itu saudara kamu. He is your brother. Jangan engkau menganggap keji orang Mesir. Kenapa? Karena kamu pernah tinggal di Mesir selama 400 tahun lebih. Kamu harus memelihara. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Kasih persaudaraan. Brotherly love. Kalau Anda membaca lagi di dalam surat-surat Paulus dalam kitab Filipi, maka dicatat. Jadi, di dalam Kristus, orang yang menjadi pengikut Kristus, orang yang mengikuti langkah atau footstep daripada Tuhan Yesus, saudara, seharusnya dia memiliki yang namanya brotherly love. Kasih persaudaraan. Tahukah Anda bahwa dosa pertama dalam Alkitab dilakukan, saudara, oleh Kain waktu Kain membunuh Habel. Saudara, pada waktu Tuhan bertanya, "Hei Kain, di mana adikmu?" Maka jawabannya Kain, "Am I my brother keeper?" Apakah aku penjaga adikku? Saudara, Kain, dia menganggap rendah kasih persaudaraan, brotherly love. Dan waktu dia melihat Tuhan lebih memperhatikan adiknya daripada memperhatikan dia, maka dia ambil batu dan dia bunuh adiknya.
Oleh sebab itu, Anda lihat pada hari-hari terakhir Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Karena pondok Daud yang telah roboh itu berbicara tentang keintiman seseorang itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, pondok Daud yang telah roboh itu berbicara tentang rekonsiliasi orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang terbuang. Saudara dipanggil kembali oleh Tuhan, kembali ke rumah Bapa, kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya minta musik saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap 7 tahun, maka Tuhan memperkenalkan tahun Sabat, atau disebut the Shmina Year. Dan setiap tahun ke-7, orang Israel diwajibkan untuk menghapuskan hutang. Mengapa? Oleh karena kalau Anda lihat mengapa seseorang itu bisa menjadi jatuh miskin. Seorang miskin karena dia tidak lagi memiliki barang-barang berharga untuk membayar hutangnya. Penyebab daripada kemiskinan itu adalah hutang. Tuhan membawa orang Israel dari Mesir ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan tujuan supaya hidup mereka berubah. But, Ulangan 15 ayat yang ke-11 mencatat, sebab orang-orang miskin tidak akan henti-hentinya ada dalam negeri itu, sekalipun negeri itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Orang miskin tetap ada. Itulah sebabnya Tuhan memberi perintah. Nah, apa perintahnya? Perintahnya, dengar baik-baik. Haruslah kamu membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Gini ya, saya banyak menemukan pada waktu orang datang dan membutuhkan pertolongan kita, maka dengan senang hati kita berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi percayalah, doa tidak cukup. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak keluarganya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Listen carefully. Saudara, kami berempat keluarga. 3 laki dan 1 perempuan. Ibu saya 2 laki dan 7 perempuan. Percayalah, dalam satu keluarga mesti ada 1 atau mungkin 2 yang tidak berhasil dalam hidupnya, dalam hal finansial.
Nah, seringkali kita berpikir, itu kan nasib kamu, itu adalah takdir kamu, itu karena kamu tidak mau bekerja, itu karena ada pelbagai macam alasan yang kita bisa katakan kepada orang yang gagal. Saudara, bagaimana cara kita menjaga brotherly love, kasih persaudaraan? Saudara, yang kuat wajib untuk menolong yang lemah. Sudah nggak perlu ditanya lagi, kamu bisa apa, kamu mau kerja apa. Sudahlah, tanya saja berapa kebutuhan kamu 1 bulan. Saya akan memberikan kontribusi sekian, abang yang nomor sekian berikan kontribusi sekian. Dan sebagai keluarga, maka kita menunjukkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, saya percaya kalau Anda lakukan itu, maka Tuhan akan dipermuliakan. Bisa katakan amin? Nah, apa yang terjadi pada waktu kita menjaga brotherly love? Saudara, pondok Daud tidak bisa dipisahkan dengan kunci Daud. Keys of David. Nah, Key of David itu berbicara tentang satu kuasa. Yaitu kuasa apa yang kita buka, ya, itu akan tetap terbuka. Apa yang kita tutup, itu akan tetap tertutup. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, ini tangkap. Ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada jemaat di Philadelphia. Dan satu-satunya jemaat dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, yang mendapat pujian daripada Tuhan, itu hanya jemaat Philadelphia. Jemaat yang lain punya kekurangan, dan jemaat yang lain memiliki teguran-teguran secara spesifik. Tapi kepada jemaat di Philadelphia, maka Tuhan memuji mereka. Pertanyaannya, apakah mereka lebih sempurna daripada jemaat-jemaat yang lain? No. Apakah mereka lebih hebat dari jemaat-jemaat yang lain? No. Tetapi yang mereka miliki, karena arti daripada Philadelphia adalah brotherly love. Dan kasih selalu menutupi segala sesuatu. Kasih selalu percaya segala sesuatu. Dan kasih mengharapkan segala sesuatu. Saya percaya pada waktu kita mau memelihara seisi rumah kita tanpa kita mulai kemudian saudara mencari tahu kenapa kamu bisa gagal, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Sudahlah, kasih menutupi, nggak perlu tahu lah. Anda punya kelebihan, dari kelebihan itu gunakan. Kita saudara, nggak boleh saya senang kamu kemudian susah. Biarlah kita senang sama-sama, kita susah sama-sama, dan Tuhan itu akan dipermuliakan. Haleluya. Nah, saya akan tutup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-41, maka seorang yang bernama Yakob, saudara kembar dari Esau, itu pernah lari dari Esau. Kenapa? Setelah bapaknya mati, maka Alkitab mencatat, Esau berkata, tunggu, masa perkabungan selesai, tak libas. Saudara, ibunya dengar. Ibunya memberitahu Yakob lari. Karena sebentar lagi masa perkabungan selesai, abangmu Esau akan membunuh kamu. Maka larilah Yakob si penipu ini, dan dia tinggal di rumah Laban. Apa arti nama Yakob?
penipu. Katakan sebelah kiri kanan Anda, Yakob itu penipu. Waktu tinggal di rumah Laban, Anda lihat 20 tahun dia tinggal di rumah Laban. 14 tahun dia bekerja untuk istrinya, itu pun ditipu. 6 tahun dia kerja untuk ternaknya. Dan selama 20 tahun, 10 kali Laban menipu Yakob. Sekarang jujur saya tanya kepada Anda. Kalau Anda sudah 20 tahun ditipu terus. Janji ya. Nanti kambing domba yang warna solid dikawinkan dengan yang warna solid. Kalau anaknya solid, milik saya. Tapi kalau anaknya belang-belang, milik kamu. Coba Anda bayangkan, apakah itu suatu yang adil? Mana mungkin solid keluar belang-belang. Kok heran, Yakob yang adalah penipu, diem. Nah ini, aneh kan? Loh, apa Anda pikir Yakob itu tiba-tiba menjadi bodoh? Apa Anda pikir dia tidak bisa menipu pamannya sendiri? Nah, mengapa Tuhan bisa mengubah Yakob di rumah pamannya sendiri, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, garis bawahi. Karena pada waktu dia lari dari bapaknya, dia bertemu dengan Tuhan di Betel. Dan di Betel di Kejadian 28 ayat yang ke-22, dia bersumpah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, selalu akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dia bersumpah, Tuhan, dari semua yang engkau berikan kepadaku, akan aku berikan 1/10, akan kukembalikan, akan kupersembahkan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari mana Yakob berani bernazar seperti ini? Karena Yakob belajar dari bapaknya yang bernama Abraham, di mana Abraham mempersembahkan 10% dari apa yang dia miliki kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Ibrani pasal 7 ayat yang kedua mencatat, Melkisedek disebut adalah Raja Damai. Raja Damai Sejahtera. King of Peace. Yehova Shalom. Jadi pada waktu Abraham membawa persembahan perpuluhan, maka Melkisedek, the King of Peace, memberkati Abraham. Saya percaya dengan segenap hati, berkatnya bukan berkat finansial, Pak. Tapi the King of Peace, Raja Damai Sejahtera, memberkati Abraham dengan damai. Sehingga ada damai sejahtera dalam Abraham. Sekalipun Lot menyakiti hatinya, dia tetap berdoa buat Lot. Dia bisa mengampuni Lot. Dan dia masih bisa berkata, Lot, jangan bertengkar karena kita saudara. Setelah kemudian Abraham memenangkan peperangan dan mengembalikan kekayaan Lot, untuk kali yang kedua, Lot meninggalkan Abraham. Yakob melihat bagaimana ayahnya berubah. Oleh sebab itu maka dia tidak ragu memberikan 10% dari apa yang dia miliki. Dan selama 20 tahun dia berada dalam tekanan. Tapi dia sanggup untuk mengampuni pamannya. Saudara, saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan percayalah,
pada waktu kita memberikan perpuluhan, maka the God of Peace, Allah sumber damai sejahtera, akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Diberkati kau. Mari kita bangkit berdiri denganku dalam dekapan Alkitab mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya mengalami momen-momen yang aneh, yang juga dialami oleh saudara. Contoh, di lampu merah, lampunya merah. Sekarang ada banyak perubahan di kota Medan. Kalau dulu dari gubernuran kemudian belok mau ke Sun Plaza, maka boleh belok kiri. Sekarang lampunya nggak boleh, lampunya merah. Kita berhenti karena menuruti lampu merah. Tapi orang yang di belakang nggak mau ngerti. Klakson, din, nggak mau maju. Tiba-tiba datang ke sebelah. Daripada mobil kita diketok. Dari kampung ya. Nah, saudara, percayalah. Anda akan banyak mengalami seperti ini. Kalau tidak ada damai, Anda akan buka kaca Anda. Elu yang dari kampung. Percaya. Tapi kalau the God of Peace memberkati kita dengan damai sejahtera, Anda lihat, Abraham sanggup berdoa syafaat bagi keponakan yang kurang ajar. Yakob tahan 20 tahun, diperlakukan tidak adil oleh pamannya sendiri. 20 tahun, Pak. Kualiti kekristenan kita bisa diukur dengan kesetiaan. Tahukah Anda arti kata setia? Kata setia artinya adalah long suffering. Penderitaan yang panjang. Kenapa sejarah mencatat penindasan-penindasan terhadap kekristenan tidak menghabiskan kekristenan itu? Karena ada brotherly love. Hari ini, mari kita buka kedua tangan kita. Kalau Anda punya ganjelan satu dengan yang lain, selesaikan. Oh, rabatakaralamatu. Alkitab mencatat, jika kita ingin menghampiri mesbah Tuhan, dan kita teringat, ada ganjelan satu dengan yang lain, tinggalkan mesbah itu, selesaikan masalah kita. Oh, rabatakaralamatu. Anda punya masalah dengan abang, adik, kakak, ipar, keponakan, suami, istri. Oh, rabatakaralam. Lepaskan pengampunan. Tuhan, kami ingin memulai hari yang baru, tahun yang baru, juga dengan gaya hidup yang baru. Oh, rabatakaralam. Kalau selama ini kami belum mengembalikan persembahan persepuluhan, Tuhan, kami ingin mengambil langkah iman. Kami berdoa, the God of Peace,
the God of peace, kiranya memberkati kami. Terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara dan ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. We thank you and we thank you Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We thank you. Hallelujah. Roh Kudus urapi kami. Oh ya. Urapi kami, urapi kami. Oh ya. Kau membuat kami mengerti, ya Tuhan. Oh ya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kiranya Kau berkenan ya Tuhan untuk memberkati pekerjaan, pelayanan, perjalanan, usaha, karir, ladang, kebun daripada hamba-hamba-Mu. Lindungi setiap kami daripada yang jahat, daripada si jahat, dari orang-orang yang berniat jahat. Kebajikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berkati setiap rumah tangga dengan rumah tangga yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak taat kepada orang tua. Kami mengangkat tangan kami dan kami berkata, Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu memperoleh sentosa. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Ulurkan tangan-Mu dan kami siap menerima berkat-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus
persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai selama dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara cash dapat memasukkan di kotak-kotak persembahan. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara online, ada QR code tersedia. Bapak Ibu boleh scan QR tersebut memberikan persembahan secara online. Selamat tahun baru, selamat menerima berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesal